Ya, maaf ada sedikit gangguan tadi. Ya, dimengerti. Ya, Bisa dimulai, Bu? Bisa dimulai? Iya, iya. Silahkan, silahkan. Ya. Ya. Kesempatannya sebagai moderator pada malam saya Linda Hasmawati Darawan Selayar. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, selamat datang dan selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dapat bersama. Adapun tema kegiatan dengan Ibu, Bapak Ibu guru dan sahabat webinar yang saya hormati, sebelum memasuki materi, saya sampaikan bahwa narasumber kita kali ini adalah beliau adalah guru pada SMKN 4 Goa sebagai guru mata pelajaran kimia. Selain mengajar, beliau juga instruktur Siameo Siamelek batch 3, 4, dan 5 pada tahun 2018 sampai 2019. Dan sebagai Wakil Ketua 1 dan Korwil Sulawesi Gorontalo. Selain itu, beliau juga sebagai instruktur dikdar pada komunitas atau mengajar Pusnas. Karya-karyanya telah banyak diterbitkan. Karya bersama. Kalau karya-karyanya banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya mungkin barangkali kita mengefisienkan waktu ya, Bapak Ibu guru sahabat webinar yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu karena sudah pukul 8.13, 20.13. Ibu Linda? Oke. Putus-putus suaranya, Bu. Ya, halo. Ya. Tidak kedengaran? Tadi putus. Ya. Oh, putus. Ya, saya persilahkan Ibu Dr. Anda Haja Zainab untuk memaparkan materinya ya, untuk mengefisienkan waktu, Ibu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Linda selaku host. Ya. Ya. Didengar juga Bu Linda? Ya, Ibu. Kedengaran, ya. Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Linda selaku host dan juga tim Tanah Duang Erenin atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pada kesempatan malam ini. Ya, jadi di masa pandemi ini tentunya kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di mana dalam pembelajaran jarak jauh tentunya kita sebagai pendidik banyak hal yang kita lakukan. Kita memberikan materi-materi kepada siswa kita, baik melalui WA Group, melalui Google Meet, melalui Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini kita sebagai pendidik dituntut untuk selalu berkreasi, berinovasi, agar kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita, dan sehingga siswa kita tidak merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, pada malam ini kita akan berbagi dengan suatu media pembelajaran tentang e-book.
dengan tema, dengan judul Asiknya Belajar dengan Ibu. Saya share dulu. Ya. Ya, jadi malam ini dengan judul Asiknya Belajar dengan E-book. Nah, sekarang kita lihat dulu apa tujuan kegiatan ini. Pertama, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, untuk memanfaatkan IT dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, memajukan pendidikan menuju revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu e-book. Nah, e-book singkatan dari electronic book. Nah, umumnya kita sudah tahu bahwasanya electronic book ini adalah suatu jenis buku elektronik yang berbentuk soft copy yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan handphone. Tidak jauh beda dengan bentuk buku seperti biasanya. Nah, di dalam e-book juga berisi informasi berupa teks dan gambar. Bukan hanya itu saja, di dalam buku elektronik juga terdapat video dan audio sebagai pelengkap untuk memahami informasi atau materi dengan mudah. Nah, e-book atau buku elektronik ini memiliki bermacam-macam format yang dapat dibuka pada perangkat elektronik seperti PDF, TXT, HTML, dan masih banyak lagi. Nah, format e-book ini yang paling sering digunakan adalah e-book dengan format PDF. Karena buku elektronik yang berformat PDF dapat kita buka walau perangkat elektronik yang kita gunakan dalam keadaan offline. Nah, fungsi e-book yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media pembelajaran, yang ketiga sebagai sarana pembelajaran, dan yang keempat pengungkapan gagasan atau ide-ide baru. Jadi sangat bermanfaat e-book ini untuk bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita sedang laksanakan. Nah, tujuan e-book pertama, memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua, untuk memudahkan guru dalam pemberian tugas. Yang ketiga, memudahkan untuk belajar kelompok via online bagi siswa. Guru dapat memberi materi walau guru sedang tugas luar. Melakukan ujian via online lebih mudah dan meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab pada siswa. Nah, kelebihan e-book pertama, dapat dibaca kapanpun dan dimanapun. Ukuran fisiknya yang kecil dalam format digital. Aman dan tidak lapuk. Mudah diproses. Dan gratis, mudah didapat. Adapun kekurangan e-book, ketergantungan dengan sumber daya listrik, banyak program yang harus diingat, masalah hak cipta. Nah, sekarang kita melihat dulu langkah-langkah e-book. Jadi saya paparkan dulu dalam bentuk PPT, sebentar kita praktik langsung dalam pembuatan e-book. Jadi langkah-langkah dalam membuat e-book. Yang pertama kita kunjungi dulu linknya, yaitu www.bookcreator.com, kemudian kita sync in. Jadi kita masuk dengan sync in. Jika kita belum memiliki, maka kita harus sync up terlebih dahulu. Kemudian kita pilih, jadi ada nanti sebelah kanan atas new book untuk membuat e-book baru. Lalu
kita pilih bentuk e-booknya. Jadi di sini bisa portrait, square, atau landscape, tergantung dari kita mana yang kita inginkan dalam bentuk e-book kita nantinya. Nah, misalnya di sini kita memilih e-book dalam bentuk portrait. Jadi kita klik tadi bentuknya, kita pilih bentuk portrait. Nah, langsung kita masukkan cover dengan klik tanda tambah, lalu pilih import. Jadi maksudnya di sini sebelumnya membuat e-book, kita membuat dulu cover untuk e-book kita. Jadi bisa dengan Canva, bisa dengan posternya wall. Jadi tergantung kreasi kita masing-masing dalam membuat covernya. Lalu kita klik tambah, lalu pilih import. Lalu pilih file, jadi tadi filenya untuk mendapatkan cover yang telah kita buat. Nah, kita pilih cover yang telah kita buat, lalu klik open. Nah, selanjutnya tampilan e-book seperti ini. Berarti nanti otomatis akan masuk ke book kita. Covernya. Nah, halaman berikutnya, jadi sebentar diklik halaman berikutnya, kita ngatur dulu tampilan background dengan mengklik I, ada tanda I, kita klik, memilih background sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Namun sebelumnya, untuk mempermudahkan dalam pembuatan e-book ini, kita membuat dulu RPD, rencana penyusunan draft e-book, dalam bentuk Word. Nah, di dalam RPD yang telah kita buat tergantung dari kita masing-masing. Jadi bisa dengan kata pengantar, lalu bisa dengan daftar isi, pendahuluan, tujuan pembelajaran. Nah, kita masukkan semua dalam RPD, dalam bentuk Word. Lalu uraian-uraian materi. Nah, dalam uraian materi kita misalnya ada sumber gambar, kita cantumkan, ada video dari YouTube, kita cantumkan juga di RPD yang mendukung dari pada materi kita. Nah, pada saat setelah selesai semua RPD, nah kita kembali ke booknya. Kita untuk memasukkan tadi dari RPD masing-masing, kita pilih tanda tambah, kemudian pilih teks. Nah, setelah dipilih teks, akan muncul dialog seperti ini. Ada dialog. Nah, kita nanti copy dari RPD, lalu kita klik done. Ya, jadi ini setelah di copy, jadi setiap halaman kita kerjakan, kita copy, lalu kita klik done. Nah, kata pengantar sudah berada di halaman 2 pada itu kita. Nah, kalau dalam misalnya kita menginginkan video, nah kita pilih embed, lalu paste linknya, lalu kita klik konfirmasi web link. Nah, setelah dikonfirmasi pada web link, kita pilih add to book. Nah, berarti yang tadi it-nya akan menuju ke book kita. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nantinya siswa akan klik ini akan mengerjakan quiz dalam book kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita menginginkan suara kita yang menerangkan dalam buku tersebut, dalam e-book kita. Nah, kita pilih tambah, lalu pilih record.
Nah, kemudian kita klik start recording, lalu mulai merekam. Jadi kita merekam suara kita. Nah, setelah selesai, nah kita klik use recording. Nah, tampilan rekaman pada e-book seperti ini. Jadi nanti siswa akan klik ini, dia akan mendengarkan paparan materi dari kita. Nah, daftar isi kita bisa sematkan. Maksudnya di sini daftar isi kita bisa klik menuju ke halaman kemana, halaman berapa ya. Jadi kita bisa hyperlink. Kita klik, lalu kita pilih sematkan, lalu pilih halaman berapa yang akan kita tuju, lalu kita save dan klik done. Nah, tampilan daftar isi yang sudah hyperlink akan seperti ini, berwarna biru. Nah, ini nanti akan diklik, dia akan menuju ke kata pengantar. Demikian seterusnya sampai ke bawah setelah kita hyperlink. Nah, setelah selesai, e-book kita akan kita publish online. Nah, inilah linknya yang akan kita berikan kepada siswa kita, sehingga siswa kita bisa mempelajarinya dari e-book yang kita share. Nah, ini yang kita copy, lalu read online, lalu kita copy link yang kita berikan. Oke, sekarang kita praktek langsung ya. Halo. Share dulu. Ya. Bentar. Ya. Share dulu, Bu. Iya. Nampak Google, Bu Linda? Ya, Ya, tampil Bu Haja. iya Bu. Oke. Ya, jadi sekarang kita praktek langsung. Jadi kita klik linknya bookcreator.com. Kita klik kreator. Nah, kita klik create free akun. Jadi dari sini kita bisa sign up ya. Tapi sini saya akan sign in dengan Google ya. Dari proses kita pilih sebagai teacher. Nah, di sini kita akan praktek. Jadi nanti kan kalau misalnya kita membuat beberapa book itu akan muncul seperti ini. Ya, jadi
Sekarang kita akan buat pertama, jadi klik ada di sebelah kanan atas new book, kita klik new book. Nah, ini yang tadi kita pilih. Jadi misalnya saya pilih potret. Nah, di sini kita akan masukkan dulu covernya. Jadi misalnya ambil contoh, jadi kita klik tambah, lalu import, kita pilih file. Misalnya jadi kita akan pilih dulu covernya. Ya, saya kasih contoh saja. Contoh covernya, saya lihat di mana covernya. Ya, saya kasih contoh saja ini, cover FPP. Ya, kan seperti ini. Jadi tinggal kita atur, tarik ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Covernya sudah jadi ya. Ini hanya contoh untuk mendapatkan covernya. Kemudian kita klik tanda panah sebelah kanan. Nah, di sini sudah nampak halaman kedua dengan 3. Nah, kita klik dulu di, kita memilih backgroundnya. Jadi banyak sekali pilihan di sini. Tinggal Bapak Ibu melihat mau pilih yang mana. Ada tekstur, ya seperti ini. Jadi tergantung dari Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ya, jadi misalnya kita pilih yang saja atau yang ini ya secara. Nah, seperti ini covernya. Kita klik bebas untuk menghilangkan. Nah, sebelumnya kan kita buat RPD. Jadi misalnya ini saya sudah buat RPD, rencana penyusunan draft. Jadi sudah ada di dalam semuanya seperti tadi. Sudah ada peta konsep. Ya, jadi misalnya mau masukkan peta konsep bisa, jadi ada semua di dalam. Nah, sekarang, nah ini e-booknya, kita klik tambah, kemudian import.
Maaf, kita klik tes dulu, teks untuk masukkan dulu daftar isinya. Jadi kita klik ini dulu, RPD, lalu kita misalnya kata pengantarnya, kita copy biasa saja, lalu masuk ke buku, kita paste ke sini. Ya, seperti ini. Lalu klik done. Nah, akan seperti ini dalam e-book kita. Tapi ini kan masih dia mengambil halaman 2 dengan 3. Maka kita bisa tarik. Namun sebelumnya bisa juga ini kita klik I. Lalu kita atur ukurannya. Di sini ada tanda ukuran dengan tanda tambah. Kita atur. Lalu bisa ditebalkan juga ini ya. Jadi tulisannya juga bisa diganti. Ini ada color ya, mau kasih background juga belakangnya bisa. Nah, setelah selesai kita tarik. Ingat dia di halaman 2. Jadi kita atur. Ini ada nampak batasnya di tengah untuk halaman 2 dengan 3. Kita rata kiri kanan ya, supaya rapi. Ya, seperti ini. Nah, ini halaman 2 sudah jadi. Kemudian halaman 3 misalnya, halaman 3-nya kita masukkan daftar isi dulu. Jadi saya kasih contoh dulu berapa. Nah, misalnya ini daftar isinya. Kita copy. Klik tambah teks. Kita paste di sini. Lalu dan nah, kita tarik dulu ke sini. Kita kecilkan, kita atur, kecilkan ukurannya. Kita tebalkan. Kita kecilkan dulu. Nah, kita yang ketiga ya. Kemudian misalnya apa namanya, kita recording ya, misalnya kita recording, kita klik record, lalu kita start, kita mulai merekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar kimia dengan materi larutan asam basa. Nah, kita stop recording, lalu kita gunakan recording. Nah, akan nampak seperti ini. Nah, kita atur, jadi misalnya seperti ini ya. Nah, lalu bisa kita kasih apa namanya kotak. Ya, jadi kita bisa kasih kotak, tambah, kemudian di sini ada bentuk, beberapa bentuk. Jadi misalnya ini kita bisa mengaturnya. Ya, kita bawa ke belakang. Ya. Nah, ini
Ya, jadi dari kita mengaturnya bagaimana. Nah, misalnya kita tulis materi kimia. Seperti ini. Ya, itu untuk recording. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menulis, ada pennya, ada pen. Misalnya kita mau menulis ya, jadi misalnya seperti ini. Misalnya menulis seperti ini ya, misalnya hanya ya, jadi bisa tergantung dari kita atau menggambarkah, misalnya seperti itu. Ini menghapus, ya, jadi seperti ini. Ya, itu untuk menulis baru kita dan ya. Kemudian di sini ada lagi misalnya recording sudah tes editor. Misalnya kita mau memberi apa namanya, pendek ya. Ya, kita buka dulu form ya. Kita buka dulu Google Form kita, misalnya ada soal kuisnya ya. Nah, jadi kita cari dulu linknya untuk soal quiz ya. Ya, kita cari dulu linknya. Aduh, cek. Nah, kita klik yang ini ya, yang efeknya. Jadi kita klik ini. Oh, ini belum muncul link sematnya. Ya, kita saling, lalu bawa ke pojok kita.
Jadi klik tambah, impor, lalu embed. Nah, di sini kita paste. Lalu konfirmasi web link. Lalu add to book. Ya, di sini link tadi. Nah, ini bisa siswa mengklik pada saat sudah materi, dia akan mengklik ini dan langsung mengerjakan soalnya di dalam buku kita. Nah, kemudian kalau misalnya materi kita ada yang di YouTube ya, jadi misalnya kita ambil di RPD, dan cari, jadi kita ada ya di YouTube, ini kita ambil. Lalu masuk kembali. Impor. Ya, kali ini misalnya kita mencari gambar, misalnya ya, mencari gambar, kita akan mencari dengan search. Kalau di sini gambar, misalnya kita butuhkan ikon rumah misalnya. Ini gunanya untuk pindah-pindah halaman, klik bisa pindah ke halaman-halaman di depan, ya. Kemudian, nah di sini saya perlihatkan dulu tentang hyperlink. Jadi kita klik ini, klik 2 kali. Jadi misalnya ini kata pengantar, kita blok, lalu klik ini, tanda jepit, lalu misalnya ini kita ke halaman 2, halaman 3 ya, halaman 3. Nah, kemudian dan. Ya, nanti dia akan berwarna biru. Salah kayak halamannya. Kita blok. Nah, ini halaman 2. Save. Lalu dan. Nah, di sini akan berwarna biru. Ya, kalian tadi ini bisa juga hyperlink.
kita klik tanda I, kemudian di sini hyperlink, misalnya ke halaman 3. Ya. Nah, setelah selesai, jadi hanya contoh dulu seperti ini semuanya. Kemudian kita klik tanda segitiga, kita akan lihat seperti ini. Jadi, nah, seperti ini bentuknya nanti. Kalau ini recordingnya, dia akan muncul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kemudian ini juga kita klik. Nah, nanti siswa akan mengerjakan tugas kita. Di sini diklik. Nah, seperti ini. Siswa akan mengerjakan tugas kita. Jadi saya perlihatkan nanti tadi kita bisa lihat hasilnya. Ini jaringannya tidak mau terklik. Ya, jadi namanya. Nah, untuk nanti publish online-nya, kalau sudah jadi ini kita klik tanda share, lalu publish online. Nah, di sini kita memberi nama kita, misalnya RPP, lalu publish book. Nah, berarti ini sudah jadi kita punya. Klik. Nah, inilah yang di atas ini, link inilah yang kita berikan kepada siswa. Sehingga siswa biarpun di HP dia bisa klik untuk melihat materi kita. Ya, saya kira seperti itu. Sementara Bu Linda. Ya, makasih Ibu. Ya, makasih Bu. Ibu. Ya. Halo. Apakah suara saya kedengaran Ibu? Kedengar. Ya. Ya, oke. Ya. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu Dr. Randa Haja Zainab, MSc, tentang asiknya belajar dengan e-book. Suatu aplikasi yang sangat menarik ya. Saya tertarik juga untuk membuat e-book yang seperti ini untuk anak-anak. Sangat sederhana dan menyenangkan. Ya, mungkin anak-anak akan lebih asik menerima materi-materi pelajaran kita ketika kita mengajar. Nah,
Iya. Bapak Ibu, sahabat webinar yang saya cintai, mungkin kelihatan sangat mudah membuat e-book ini, tapi walaupun demikian, jika segala sesuatu yang baru dilakukan, pasti tidaklah mudah seperti yang kita lihat. Nah, sekarang saatnya kita tanya jawab seputar materi tadi tentang e-book. Barangkali Bapak Ibu mempunyai pemahaman yang kurang jelas dan perlu diperjelas. Silakan bertanya langsung kepada Ibu pemateri. Bapak Ibu, seperti biasa, jika Ibu ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau dengan cara raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Bapak Ibu. Sempat ada yang ingin bertanya tentang seputar materi yang disampaikan oleh Bu Haja tadi. Kayaknya jaringan ini putus-putus. Jadi yang ingin bertanya silahkan. Ya. 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 Jadi yang ingin bertanya silahkan klik raise hand ya. Putus-putus suara tak boleh mudah. Iya, Klik raise hand, gambar tangan di sudut kiri, Bapak Ibu. Di sudut kanan ya. Ya. Ini ada dari Pak Arif Wahyono. Ya, kalau bisa ini materinya di-share di chat. Ya, sebagai bahan ajar. Ini ada pertanyaan dari Wiwi Widayanti, Ibu. Ibu Haja. Ya, halo. Ya, Bu. Halo, Ibu. Ya. Ya. Ini ada Langsung dijawab? Jawab langsung saja, Ibu. Ya, jadi siswa tidak perlu install, kita hanya men-share link yang tadi yang telah kita buat tadi, kita hanya share ke siswa. Jadi biarpun dia lewat WA, dia bisa melihat lewat Google Classroom juga. Ada linknya, siswa mengklik sudah bisa melihat materi kita, lihat dari e-book yang telah kita buat. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, iya, itu ya jawabannya. Tidak perlu diinstal ya Bu. Ya, langsung saja dilihat di e-booknya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Mira Sahara. Ibu. Ya, saya dengar. Ibu, apakah bisa mendengar saya? Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Mira Sahara. Pertanyaannya, apakah bisa materi PowerPoint dimasukkan ke dalam e-book? Materi PowerPoint dimasukkan ke dalam e-book. Ya, Ibu bisa langsung saja barangkali dijawab. Ya bisa Bu, jadi dari impor tadi. Dari impor, tadi tambah impor, baru kita masukkan materi kita. Ya. Masukkan materi kita ke dalam. Ya itu ya Ibu Mira Sahara. Ya. Jadi intinya semuanya materi tadi tambah, baru impor. Baru kita pilih, dari di atas kan ada tadi pilih, ada Google, ada Mac, ada file, ada apa namanya, embed. Nah dari situ kita bisa memilih materi kita untuk masukkan ke e-book kita. Ya begitu Ibu Mira Sahara. Jadi harus diimpor dulu.
Melalui Word ya Bu, atau ini? Jadi harus melalui Word. Ya, demikian Ibu Mira Sahara, barangkali kalau ada pertanyaan tambahan boleh bertanya lagi. Berikut sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu, presensi sudah ada, boleh Ibu isi. Presensi Tanah Dua e-learning dibacakan ya, bagaimana membuat cover. Sebagai bukti sudah dibacakan ya? Ibu Linda, sudah dibacakan ini pertanyaannya? Ya. Bagaimana membuat cover menarik? Ya belum, dikirim ke saya. Saya tidak lihat ini. Ada yang kirim pertanyaan privat ke saya. Ini Bu Haja, bagaimana membuat cover yang menarik katanya? Karena terlambat katanya dia bergabung. Dari Ibu Marwiyati Jafar. Bagaimana cara membuat cover yang menarik? Ya, terima kasih. Jadi di sini kalau cover itu kita bisa seperti tadi saya jelaskan, bahwasanya covernya bisa dibuat melalui Canva, bisa melalui poster my wall. Jadi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing dalam membuatnya. Dari poster wall, jadi kita menyesuaikan materi apa judul e-book kita, untuk kelas berapa misalnya, ya, di semester berapa, tergantung dari kita. Kita membuat kreasi, memberi gambar-gambar di covernya, dari poster my wall. Saya kira seperti itu, Bu Linda, Bu Hikmah. Oh iya. Iya. Jadi untuk covernya mungkin di sini. Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan bertanya lagi, boleh naik. Boleh raise hand, klik gambar tangan di sudut kanan bawah. Ya. Kalau ingin bertanya langsung. Bu Hikmah, materinya sebentar ya, saya kirim ke Bu Hikmah. Pak Iya, siap. Kami nanti akan share materinya. Kalau sudah di-generate semua sertifikatnya, langsung dikirim materinya ke email masing-masing. Izin bertanya Ibu Haja ini, karena saya lihat tidak ada lagi pertanyaan di chat room. Bagaimana? Ya, silakan Bu Hikmah. Ini kan online ya Bu. Ya. Terus kalau sudah dipublish, apakah siswa juga harus online untuk membuka linknya yang kita bagikan, yang kita share? Karena kalau misalnya kita pakai ini kayak pembuat e-book app magazine for Android, kan nanti hasilnya dalam bentuk APK bisa diinstal di HP siswa. Kemudian kalau misalnya kita pakai iSpiring, bisa dibuat dalam bentuk HTML yang bisa dibuka secara offline. Nah ini offline juga atau tetap harus online baru bisa dibuka? Yeah. Kalau misalnya kalau misalnya kita dalam bentuk PDF, berarti dia bisa dalam bentuk offline. Tapi kalau kita publish online tadi tidak bisa. Yeah. Oh iya, oke. Ya, jadi bisa dalam bentuk PDF. Kita bisa kirim juga ke siswa. Iya. Teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh angkat tangan supaya diaktifkan mic-nya. Klik tanda raise hand di sudut kanan bawah ya. Oh iya. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Kalau ada pertanyaan atau bisa dituliskan di kolom chat.
Apa saja dituliskan yang di kolom mungkin iya link ada link kendala-kendala share di ke dalam siswa. membuat Ada pertanyaan lagi Bu, linknya di share ke siswa melalui grup WA katanya. Ya, tergantung dari masing-masing guru, Bu Hikmah. Jadi misalnya kalau dia mau share ke, dia memakai pembelajarannya lewat WA group, atau dia Google Classroom, ataukah dia pakai Google Meet, nah, bisa dia ruang chat apa. Jadi tergantung dari kreativitas guru. Di mana lebih fokus anak-anaknya nyaman, anak-anaknya belajar di mana, bisa share-nya ke situ. Jadi tergantung dari guru masing-masing. iya. Ya, Bapak Ibu. Silakan bertanya lagi, Bapak Ibu. Siapa tahu hostnya ada pertanyaan Jangan juga. bertanya. Boleh bertanya Ibu kalau mau bertanya sendiri. Ini sebenarnya sangat bermanfaat materinya, apalagi di masa pandemi sekarang kita share materi itu ke siswa. Iya. Kalau dalam bentuk PDF langsung tanpa dikemas juga secara menarik seperti yang dipraktekkan tadi, ada gambar, ada video kan. Kalau dalam bentuk PDF itu tidak bisa memutar langsung video ya, tapi share menggunakan link otomatis video bisa terputar secara langsung. Nah, pembelajaran akan lebih menarik. Bu Hikmah? Iya. Saya perlihatkan tadi e-book yang tadi ya. Iya, boleh. Sudah banyak ini karyanya Ibu. Banyak saya pakai di anak-anak. Iya. Putus ini. Terus putus jaringan. Ya, bagaimana selanjutnya? Ya. Jadi misalnya tadi ya, ini pertanyaan lagi. yang sudah hyperlink. Jadi misalnya kita mau melihat ke bahasanya, ya klik ini akan menuju ke pokok bahasa yang kita maksud. Nah, masuk ke sini. Iya. Nah, ini yang tadi kalau kita klik, dia mau menuju ke halaman depan. Nah, dia kembali dari sini daftar isi. Iya. Nah, hampir sama dengan Google Site ya Bu ya? Ya, hampir sama. Hampir. Ya. Ya, masih punya. Iya. Jadi ini bedanya nanti hasilnya kalau disebar dalam bentuk PDF kan tidak berfungsi hyperlinknya. Iya Bu ya. Fungsi dia untuk lembar barang. Iya. Jadi memang lebih bagus kalau di-share dalam bentuk link ya Bu. Ya, anak-anak juga suka daripada biasanya kan dia hanya pakai untuk grupnya kan ada ini, dia bisa buka, baru kita bisa suruh kerjakan kuisnya. Iya. Sambil dibaca, jadi rekaman. Artinya rekaman menjelaskan yang dibaca anak-anak itu. Sambil dia klik itu dia mendengarkan suara kita. Jadi bisa suara kita itu menjelaskan materi. Betul Bu. Ini menarik kalau misalnya kita share dalam bentuk link ya Bu ya, karena semua berfungsi. Semua berfungsi. Jadi anak-anak mungkin buka tapi untuk satu misalnya, dia buka lagi ke situ.
Jadi anak-anak tidak perlu membaca secara langsung, bisa langsung mendengarkan suara ibu gurunya menjelaskan. Iya. Bisa. Iya. Bisa didengar suara. Jadi materinya dia sambil baca-baca, sebentar masuk ke situ, dia dengarkan suaranya. Jadi dari kita berkreasi, berinovatif bagaimana. Jadi ini gambar-gambar melalui impor tadi tes, ya. Nah ini kalau kita buat video, misalnya ini pernah saya buat video pelajaran, nah itu juga kita bisa masukkan. Ini anak-anak juga yang praktikum, misalnya kita suruh anak-anak masa pandemi sekarang ini, kita membuat ada materi kita di mana materi kita bisa dapatkan dari lingkungan sekitar kita, berarti kita bisa memberikan contoh anak-anak. Kita ambil dari video kita. Ya, jadi seperti anak play, dia bisa lihat daripada video pembelajaran, video-video praktikum. Jadi dari itu jadi seperti itu Bu Mah, contoh-contohnya. Iya, ada pertanyaan lagi Bu, secara privat ke saya ini, apakah bisa siswa langsung mengerjakan tugasnya secara interaktif? Ya, dari apa namanya? Misalnya kita membuat kuis, bisa dari kuis, misalnya kita masuk kalinya, anak-anak bisa langsung bekerja di situ, mengerjakan soal-soal atau kuis-kuis yang dari kita untuk materi tersebut. Nah, jadi misalnya kalau di WA, buka e-book ini, grup ya, buka e-book ini, lalu dia baca, kerjakan kuisnya. Pada saat itu kan bisa kita lihat hasilnya daripada pekerjaan anak-anak. Oh iya. Jadi bisa, secara otomatis bisa kita lihat semua pekerjaan anak. Bisa memasukkan Google Form di dalamnya ya Bu? Bisa itu tadi ya, di embed, jadi linknya disematkan, kemudian masukkan sehingga nampak seperti itu tadi. Jadi banyak, makanya tadi tuh banyak aplikasi yang sangat bagus sekali kita mempercantik e-book kita di dalamnya, dan lengkap. Jadi kita buat RPD dulu supaya lebih mudah kita membuatnya dalam waktu beberapa jam selesai. Karena RPD sudah ada. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh silahkan. Pertanyaan ini Bu. Yang ingin bertanya langsung boleh angkat tangan, raise hand, tanda tangan di bawah, kanan bawah. Iya, Bu Linda saja yang angkat tangan. Jadi nanti materinya akan kami share ya. Kami akan share di grup-grup yang kami bagikan flyernya tadi. Kemudian rekamannya kami akan bagikan linknya. Tadi rekamannya saya langsung rekam yang prakteknya Bu Haja, jadi materinya kan akan dibagikan, jadi praktek langsungnya saja kami rekam. Untuk rekaman dari Webex ini juga sudah terekam. Yeah. Jadi kita nanti minta sama Teh Umis atau sama Pak Imran. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan bertanya di kolom chat. Ibu Haja, boleh di-share nomor WA-nya, Bu? Pak Sarwan Pak Wisayang ingin bertanya nanti secara pribadi kayaknya tentang book creator ini. Beliau minta nomor WA-nya, Bu. Saya tulis di chat saja ya. Iya, boleh. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan.
atau bisa praktekkan langsung besok Ya, membuat sudah. e-book. Kalau ada Kalau kesulitan dipraktekkan boleh langsung bertanya WA. langsung ya sama Ibu Haja. Ya, Iya. misalnya dalam Boleh. pembuatannya ada kendala-kendala, bisa aja ya, insya Allah kita bisa berbagi. Sudah di-share juga. Oh ya, Materinya ini banyak yang Bapak minta, Bu. Ibu yang Banyak yang masih penasaran. standby, Ya, sebentar silakan saya isi presentasinya ya. PowerPoint-nya. Nah, setelah itu nanti di masing-masing kan praktek melihat. Iya. Nanti Bu Haya juga Saya juga jika tertarik ada untuk membuat ini. Iya, iya. Betul. Tertarik untuk menggunakan Book Creator. Kenapa Bu Hikmah? Tertarik menggunakan Book Creator, Bu. Belum pernah saya coba menggunakan Book Creator. Coba ya, silakan. Di semester lalu saya gunakan Google Sites saja. Belum coba Book Creator. Ya, jadi sekarang Book Creator supaya bervariasi lagi. Iya. Iya, karena saya bagikan link pembelajaran menggunakan Google Sites semester lalu. Kayaknya Book Creator untuk semester ini. Untuk aplikasi ini enggak memberatkan ya, karena kita membuatnya atau kita membuatnya secara online ya, Bu, full online. Secara online. Yang ini kan gratis, free. Oh iya, free. Sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan menggunakan untuk membuat e-book ya, Ibu Haja ya. Ya, banyak. Ada e-book, ada CD kan, ada full builder. Cuma kendalanya kendalanya ya. Full builder itu sekarang nggak bisa publish online, hanya bentuk PDF. Cuma kan begitu, tidak terlalu menarik kalau PDF kan. Iya, nggak bisa jalan semua yang kayak YouTube, nggak bisa jalan semua. Videonya. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Marlina. Saat mengakses, apakah siswa harus menginstal aplikasi? Oh iya, seperti tadi ya. Iya. Ya, jadi siswa Bu Marlina tidak perlu menginstalnya. Cukup kita kirim linknya tadi, siswa mengklik saja. Sudah terbuka e-book kita. Jadi siswa tidak usah menginstal. Jadi apakah dikirim linknya lewat grup, bisa, Google Classroom juga bisa. Jadi tidak usah siswa menginstal aplikasi tersebut. Menarik sekali nih tampilannya juga, banyak fasilitasnya. Ya, jadi cover itu dari tergantung dari kita ya covernya. Itu bisa di ya Bu Hikmah tanpa bisa menggunakan latar juga ya, Bu. Iya. Bisa share link contohnya katanya, Bu. Oh iya, boleh share link contohnya. Iya. Menarik sekali karena bisa ganti-ganti latar. Ya, bisa kalau yang selama ini saya pakai itu kan kalau kita gunakan app magazine Android tidak bisa diganti-ganti latarnya kalau sudah di build ya. Ya, ini masih bisa lah. Kalau ini bisa diganti-ganti lagi. Baru di-share link. Iya. Masih banyak backgroundnya, tinggal kita. Iya. Tinggal kita mau kreasi seperti apa, mau menggunakan yang mana.
Ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Jumriati S. Ini kayaknya rekan kerja saya ini, Ibu Marlina dengan Ibu Jumri. Apakah RPP apa RPD ini Bu Jum? Wajib pakai Word dan e-book yang sudah di-share apakah bisa diedit lagi? RPD di Word ya, di Word. Karena RPD ya. RPD karena penyusunan draftnya kan itu di Word. Kita copy masuk ke buku kita. Kemudian tadi apa yang kedua? Apakah e-book yang sudah di-share bisa diedit lagi? Ya. Bisa diedit lagi asalkan jangan kita lupa email kita dengan passwordnya. Kalau email dengan password lupa tidak bisa masuk ke kreator. Jadi harus diingat supaya kita bisa melihat e-book yang telah kita buat, lalu kita edit lagi. Pasti bisa diedit. Ini ada pertanyaan dari Ibu Habibah Khoiriyah. Ya. Dicoba di laptop ada suara langsung katanya, tapi kalau dibuka di HP memang nggak muncul suara ya? Muncul kalau misalnya YouTube-nya dia akan muncul Bu Hikmah. Tapi tergantung juga dari apa namanya, kalau misalnya memorinya memorinya kurang berarti atau full kan biasanya sulit. Tapi intinya pada dasarnya bisa dibuka di HP akan terdengar suaranya. Tergantung signal ya? Ya, signal juga tergantung signal kan. Apa tergantung di jaringan Bu Haja? Kalau misalnya kita klik YouTube kan tampilan YouTube di sana baru jaringan kurang bagus berarti dia tidak akan terbuka, akan lambat terbuka. Kalau rekaman suaranya bagaimana Bu Haja? Langsung juga terbuka? Atau iya, langsung klik di tanda rekaman? Iya, kalau menggunakan HP. Iya, langsung terbuka. Oh iya. Itu saya mungkin pengaruh jaringannya Ibu Habibah ini ya, kayak. Mungkin jaringannya. Nah, itu saya kirim ada linknya di ruang chat. Ibu Linda, Ibu Linda tidak terbaca pertanyaannya karena ada yang privat ke saya, Bu Linda. Putus jaringan karena terbaca di peserta kan saya pegang kendali host. Iya. Oh iya. Terbaca di peserta kan saya yang pegang host, jadi masuk di saya privatnya. Iya. Jadi saya bacakan. Okay. Iya. Soalnya jaringanku juga di sini lagi putus-putus. Tidak apa-apa. Begitu semua kayaknya Bu, pengaruh angin kencang di layar. Saya naik turun juga jaringan, kadang saya problem connection. Ya, ada lagi yang ingin bertanya seputar book creator ini, boleh. Mengenai tadi cover book untuk dimasukkan di book creator itu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Kalau Bu Haja biasa gunakan Canva. Ya, Poster My Wall. Iya, Poster My Wall. Sebenarnya banyak sekali aplikasi. Ya, tergantung kitanya ya Bu Haja ya. Ya, tergantung dari Bapak Ibu yang mana yang paling menguasai untuk membuat covernya. Bisa juga bentuk PowerPoint ya Bu ya. Apalagi kalau
Menggunakan Office 365? Oh, Ya, bagus sekali. bisa sekali. Jadi intinya tergantung kreatif dari masing-masing kita seperti ini mau buat covernya di mana, ya tergantung dari kita. Iya. Banyak sekali yang bisa dibuat, yang dikreasikan di book creator ini ya. Saya lihat tadi latar-latarnya menarik dari buku-bukunya Bu Haja. Jadi intinya saja yang pertama membuat cover, yang kedua supaya tidak balik sehingga bukunya bisa langsung jadi. Sudah dipersiapkan semuanya. Iya. Ya, yang mau bertanya langsung atau mau bertanya melalui chat room silahkan. Masih banyak waktu ini, masih ada sekitar 30 menit lagi. Kita berakhir di pukul 22 ya, waktu Sulawesi Selatan. Silahkan. Bu Haja yang apa ini flipbook yang mana itu yang kita bilang sekarang sudah tidak bisa digunakan secara offline ya? Apa namanya, flipbook itu hanya bisa dalam bentuk PDF. Kemudian kalau apa namanya, full builder ya, full builder ada juga yang satu lagi. Full builder. Tidak bisa sekarang, tidak bisa publis online. Kemarin dulu saya cek ada punya saya kan, saya mau buka tidak bisa. Tidak bisa dibuka. Bisa perasaan pernah saya bikin satu kali, ya bisa. Makanya itu saya cek di Google, ternyata ada tidak bisa dibuka sekarang lagi. Apa namanya, pembaruan sistemnya. Atau mungkin sudah bisa lagi. Sekarang saya belum cek lagi. Saya sudah cek karena tadinya rencananya mau itu dulu, tapi ternyata saya buka lagi tidak bisa. Jadi kesempatan ke depan Google Site ya Bu Haja. Jika ada kesempatan lagi. Insya Allah. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau bertanya? Boleh bertanya, banyak sekali ini aplikasi yang dikuasai oleh Bu Haja. Pembuatan e-book, pembuatan Google Site. Banyak sekali prestasinya. Silahkan bertanya. Tidak sama-sama jadi Ibu. Lebih banyak Ibu. Kalau saya bacakan CV-nya, tidak bakalan selesai setengah jam. Saya harus belajar lagi. Tapi tadi materi itu tidak terlalu cepat ya? Tidak Bu, bagus. Bagus sekali. Soalnya agak kurang bertanya, mungkin selalu cepat atau tidak dipahami atau bagaimana? Kayaknya jaringannya teman-teman ini agak bermasalah karena ada yang katanya suaranya tidak kedengaran. Jadi saya suruh keluar dulu baru masuk lagi. Jadi ada yang telat. Ada beberapa yang telat masuk. Tapi kayaknya prakteknya tidak telat di semua. Sudah dipahami. Ya, syukurlah. Iya, alhamdulillah kalau sudah dipahami. Iya. Nanti ini minggu depan sudah pada pakai e-book nantinya pada PJJ. Iya. Oke. Anak-anak kita sekarang kalau tidak menarik apa ini media-media yang di-share ditinggalkan. Menarik saja kena dicueki. Seperti siswa-siswa kami. Kita yang menunggu di room. Ya. Subhanallah, betul-betul ujian PJJ ini.
Makanya kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa mengikat anak-anak itu. Iya, betul Bu Haja. Bagaimana cara kita membuat media bisa menarik perhatian siswa. Jadi meskipun tidak aktif di Zoom atau di Webex ketika kita berada di room meeting, siswa masih bisa belajar secara mandiri di rumah menggunakan media yang kita share. Iya. Kalau PDF biasa aja kita share, yakin dan percaya anak-anak tinggalkan. Iya. Kalau PDF kan tidak ada yang tidak. Bagaimanapun kita membuat latar, mau kita buat berbagai macam desain, Desainnya ya tidak akan tertarik siswa. Sudah biasa. Padahal harapan saya iya, harapan kan bagus supaya anak-anak betah. PowerPoint saja dibuat menarik, ditinggalkan siswa. Sudah biasa. Yang kita inginkan yang baru-baru supaya siswa juga tertarik. Jadi bisa juga misalnya Bu Maya, dalam ibu kita misalnya kan dalam sekarang PJJ kita misalnya membuat satu praktikum di mana praktikumnya itu dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan anak. Nah kita minta siswa buat video, lalu video praktikum itu kita masukkan ke book. Nah berarti dari situ kan lihat, oh ternyata video saya ada dalam materi ibu ini sebagai contoh untuk kelas lain, seperti itu kan. Jadi anak-anak akan harus dikemas betul-betul menarik. Karena kalau tidak, aduh, kita saja yang capek, siswa tinggalkan. Iya. Ada lagi kayaknya yang bertanya. Oh, dari Bu Marlina, Ibu izin bila berkenan ada tutorialnya, sangat menarik untuk siswa saat pembelajaran dengan tampilan background yang penuh warna-warni. Jadi tutorialnya sebentar dikirimkan melalui PowerPoint tadi ya Bu Haja ya? Ya, PowerPoint. Ada akan PowerPoint. di-share materinya. Ya, PowerPoint. Nanti di situ kan ada langkah-langkahnya. Jadi misalnya ada kendala bisa wapri saya. Insya Allah kita bisa berbagi. Jadi materinya nanti akan ikut ter-share dengan e-sertifikatnya melalui emailnya. Jadi emailnya Bapak Ibu diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan penulisannya. Password, nanti protes katanya tidak masuk di emailnya untuk sertifikatnya, padahal kita sudah berusaha mengirim tapi ternyata emailnya yang salah tulis. Biasanya kendalanya di situ. Ada pertanyaan lagi, kalau mau buat e-book dengan halaman banyak, apa bisa setelah login jaringan dimatikan dulu atau secara offline, nanti mau di-share baru online? Dalam membuat itu harus online. Online, karena ini kita pakai yang gratisan, yang free. Jadi di sini harus online. Dan ini apa namanya? Bisa banyak kita buat, bisa 20 e-book kita buat dalam free ini. Jadi Pak bisa banyak kita buat. Misalnya dalam satu semester bisa dua e-book kita bisa buat. Jadi satu akun maksimal 20 ya Bu Haja? Ya, itu yang free. Oh iya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengakali yang mau pakai yang free saja, buat saja beberapa akun. Iya, bisa. Tapi harus jadi ingat. ada versinya Bu, ada versi yang offline-nya, yang berbayarnya. Kayaknya ada, tapi selama ini saya pakai yang free saja, yang free. Oh iya. Karena itu saja sudah lumayan banyak. Oh iya. Kalau bisa membuat 20 ya lumayan. Menarik sekali kelihatan, menarik memang. Seperti yang Ibu Marlina
Tadi itu bukakan bahwa latarnya itu bisa dibuat warna-warni. Ya banyak latar-latar, mau yang cerah-cerah, banyak sekali, mau yang pokoknya yang menarik-menarik sekali, yang nyentering warnanya banyak. Iya. Dan sederhana juga ada. Bisa juga memasukkan rekaman suara, jadi kalau misalnya per halaman, halaman tersebut kita buat materinya sambil kita jelaskan juga ya Bu ya. Ya, Bu bisa. Ya. Jadi halaman 3 materi, lalu halaman 4-nya di situ rekaman kita membaca materi itu menjelaskan anak-anak. Oh ini maksudnya seperti itu. Ya. Jadi banyak yang bisa kita masukkan ke dalam buku ini. Saya lihat tadi YouTube-nya juga, rekaman YouTube-nya juga Ibu Haja ada. Nah, video pembelajarannya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya seputar Bu Creator ini? Silahkan. Intinya banyak kelebihan dibanding dengan pembuat e-book yang selama ini kita pakai ya Bu Haja ya. Iya. Kalau app magazine for Android, saya sudah kadaluarsa, enggak bisa mengikut ke tipe handphone yang sekarang Bu Haja. Oh iya, saya jarang. Sudah tidak terdeteksi. Baru sudah berbayar semua, enggak ada lagi yang versi premium. Iya. Ini ada juga untuk membuat e-book itu yang dalam bentuk file EPUB. Apa itu? Kalau yang bentuk filenya hasil akhirnya EPUB. Apa? Sigil. Oh, sigil. Iya. Sigil sama dengan flipbook. Iya. Kalau sigil itu kayaknya berat ya karena pakai aplikasi. Saya ajarkan di siswa untuk materi sindik. Terus berat bukanya. Iya. Tapi enggak terlalu menarik kalau mau dibandingkan dengan Book Creator. Belum saya eksplor lebih jauh, tapi kalau di Sigil enggak menarik latarnya. Ya, kalau Pulbuldir juga menarik sekali, latar-latarnya banyak. Cuma kendalanya ya seperti itu, publis online-nya. Iya. Nah, itu yang menarik kalau publis online. Bagus latar-latarnya, apa semua itu macam-macam. Iya. Ya, kalau di sini latarnya kan hanya bentuk-bentuk seperti tadi ya, background-backgroundnya. Kalau Pulbuldir kan banyak, mau bentuk pemandangan, mau bentuk bunga-bunga, banyak. Iya. Gitu. Builder. Ya, semoga nanti itu bagus. Ini sudah bagus. Sehingga kita bisa gunakan. Mudah-mudahan setelah terbuka lagi. Iya. Iya, mudah-mudahan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari sebenarnya kalau mau repot. Kalau Bu Haja ini sudah banyak pengalamannya. Semangat belajarnya Bu Haja saya akui. Saya saja yang masih muda sudah kadang jenuh. Sama jadi berjuang terus melangkah kemana-mana. Melangkah kemana-mana. Sudah mulai dari kecewa, senang, sama. Tercampur nih semua. Betul-betul. Ya baik Bapak Ibu, masih ada 20 menit. Jika masih mau bertanya atau share-share ilmu tentang e-book, siapa tahu ada juga aplikasi pembuat e-book yang Bapak Ibu mau share. Ya, kita bisa boleh kita berbagi. Kita di sini bukan untuk mengajari, tapi kita untuk share ilmu. Saling berbagi. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Oh, host kita sudah terlempar Bu Haja. Iya, ada namanya kuliah. Oh, sudah ada di bawah.
Halo Ibu Linda, silahkan diaktifkan mic-nya. Kalau sudah tidak ada mungkin bisa ditutup lebih awal, atau kalau ada pertanyaan dari panelis boleh kita bincang-bincang. Ibu Yuli, Pak Pardi, Teh Umi, ada Pak Imran. Pak Imran ini lagi main TikTok di JSDI. Saya lupa. Halo Bu Linda. Bu Linda? Nggak ada suaranya, Bu Linda. Jaringannya kayaknya bermasalah. Lagi kencang angin ini Bu Hajar saya. Ya, di sini alhamdulillah malam ini baik lagi. Malam ini kayak di luar suara-suara angin terus. Dekat lagi dari laut, jadi suara angin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup ya Bu Haja ya. Halo Bu Linda. Bagus jaringannya Bu Linda itu. Oke, kapan? Oh iya. Oh, sudah ada chatnya di room. Lanjutkan kayaknya. Oke. Tidak ada suara dengar. Oh, ada, masih ada itu. Oh, ada suara tak Bu Linda? Silahkan. Sama sekali tidak ada suara, mungkin jaringan. Oh, tidak ada suaranya katanya. Dia tidak mendengar suara. Jadi saya ambil alih ya Bu Linda. Bagaimana Bu Haja, kita tutup? Ya, ada dari Pak Sarwan, ada yang lucu dicontoh Ibu Bu Haja. Jika diklik tombol read to me, maka ada suara yang membaca isi e-book yang tayang, tapi versi dibaca dalam logat bahasa Inggris katanya. Oh, kok bisa? Yang e-book yang saya share tadi ya? Atau Iya, bagaimana? katanya Bu. Ada katanya Bu. Ada yang lucu di contoh e-book Bu Haja. Jika diklik tombol read to me, maka ada suara yang membaca isi e-book yang ditayangkan, tapi versi dibaca dalam logat bahasa Inggris. Bisa? Mungkin pengaturan laptopnya barangkali ya? Ntar dulu, saya lupa-lupa juga. Kalau ada... mungkin Pak Sarwan mau mengaktifkan mic-nya, tunggu ya. Saya aktifkan mic-nya dulu. Bisa langsung cerita dengan Ibu Haja. Saya aktifkan mic-nya Pak Sarwan ya. Ada betul ya Bu Haja ya? Oh iya. Untuk memperoleh hasil belajar dengan. Silakan Pak Sarwan. Saya sudah aktifkan mic. Iya, silakan. Di sini ada yang berubah kayaknya. Ya, kedengaran Pak Sarwan, silakan. Oh iya, itu yang tadi bunyinya betul. Jadi kalau dibaca naskahnya itu dalam logat bahasa Inggris. Berarti dia membacakan kita. Iya, mungkin ini kalau misalnya lagi baring-baring, dia saja. Saya baru cek kalau ternyata ada yang seperti itu. Iya, terima kasih Bu Haji, nanti mau belajar tentang ini. Ya, sama-sama Pak. Kami share Pak di grup yang kami share flyer. Ditunggu saja. Ada yang lain yang mau memberikan pertanyaan atau respon? Silahkan. Or indicator alove. Selain indicator yang umum died. Oh, itu apa namanya? Dia kayaknya apa namanya? Rektumi, berarti dia membacanya.
semua ke belakang. Iya. Tadi saya cek tidak ada seperti ini. Siapa tahu aplikasi baru. Iya, baru dibaca. masuk fiturnya. Pengantarnya saja. Oh ya. Belum sampai ke belakang kan? Siapa tahu hanya pengantar. Iya, menggunakan Google Voice. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu, masih ada waktu kita sekitar 13 menit. Kan closing statement oleh Ibu Haja Zainab. Ya, silakan Bu Haja, mungkin bisa diberikan closing statement. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Hikmah. Jadi pada dasarnya dalam pelajaran jarak jauh kita melaksanakan pembelajaran dengan tetap berkarya dan dengan adanya paparan materi tadi yang mana kita berbagi dalam pembuatan e-book, maka tentunya dengan e-book sebagai karya kita itu akan tercipta suatu proses belajar mengajar yang kreatif, inovatif, dan akan menjadi awal terciptanya sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Ini bukanlah akhir, tapi bukan juga awal dari sebuah akhir, tetapi ini bisa menjadi sebuah akhir dari sebuah permulaan. Jadi mari Bapak, Ibu, guru-guru hebat, kita melangkah untuk berkarya dalam memajukan pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa. Senang sekali malam ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu, guru-guru hebat yang hadir di room ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk Tanah Doan. Selamat malam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja sudah memberikan waktunya untuk kami di Tanah Doang, sudah berkesempatan untuk share ilmunya. Masih banyak sekali ilmu yang bisa kita minta dari Ibu Haja Zainab ini. Beliau adalah salah satu inspirator yang membuat saya juga ingin sekali belajar aplikasi-aplikasi. Ya. Jadi book creator ini hanya salah satu atau hanya bagian kecil dari ilmu yang di-share oleh Ibu Haja. Jadi nanti kita akan meminta kesempatannya lagi ya Bu Haja ya. Jangan bosan-bosan berbagi dengan kami di Tanah Doang e-learning. Insya Allah. Iya. Terima kasih dari kami untuk teman-teman yang bergabung juga. Ada Pak Imran dari Lontara, jadi beliau adalah founder dari Lontara. Ada Teh Umi, Pamit ya. Iya, beliau dari. Pamit duluan ya. Betul, iya. Makasih Teh Umi sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk PSMK meminjamkan room Webex-nya ke kami. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di attendee list. Terima kasih teman-teman yang bergabung di panelis. Cukup sekian untuk malam ini di Tanah Doang e-learning edisi kelima. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.